أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Alumni IPB Baranang Siang Bogor. Alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Habibana Ahmad Alkaf dan Kiai Haji Syahdan. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk menghadapi kritikan. Bagaimanakah sesungguhnya dinullah Islam, din yang paling sempurna, memberikan rambu-rambu adab dalam menyampaikan kritik dan sekaligus adab dalam menerima kritik. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin minal ahwal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa gutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati Kiai Haji Syahdan dan juga Ustadz Agung yang mudah-mudahan umrahnya makbulah, baru pulang dari umrah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa ibu-ibu dan bapak-bapak Masjid Jamaah Masjid Alumni IPB Bogor yang mudah-mudahan disayangi oleh Allah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi dan diberi cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Jalla Jalaluh. Untuk apa? Membahas suatu pembahasan yang sangat-sangat relevan dan istimewa. Kajian hari ini subhanallah, karena di saat-saat yang banyak saling kritik mengkritik, saling sindir menyindir, sebagai orang Islam bagaimana dalam mengkritik dan bagaimana menanggapi kritik itu sendiri. Subhanallah, kita dalam kehidupan harus ada yang namanya kritik mengkritik. Kenapa sih? Kenapa? Karena kita ini banyak kurang. Betul apa betul? Maka kita harus ada yang mengkritik, mengecek, memperbaiki.
Itu namanya mengkritik. Cuma ada yang kadarnya kadang-kadang kritiknya pelan, ada yang kadang-kadang agak sedikit ini, ada yang pedas, ada yang tadi bawa kursi. Karena terbawa emosi. Bagaimana menurut Islam? Coba kita lihat. Karena memang dalam kehidupan Islam itu begitu, sudah diingatkan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi, tawasaw, wasiat. Kalau ada salah, betulkan dia, ingatkan dia. Ingatkan kadang-kadang dengan cara bahasa, ada yang mengatakan dengan sindiran, ada lagi dengan kritikan. Nah inilah kehidupan, apalagi kalau orangnya itu mau memimpin. Di rumah memimpin, seorang suami dikritik oleh istrinya, wajar apa tidak? Ngambek enggak? Nah, istri ngatur rumah, ngatur anak, dikritik oleh suaminya, ngambek enggak bu? Pada jujur semuanya. Gak boleh dikritik, ini urusan rumah tangga, bapak ngerti apa? Paham apa tidak? Ini kadang-kadang masa anak, begitu juga ngambek ini ngambek, RT, RW, terus apa lagi? Terus ke atas dah. Ini apa yang memimpin pasti dia akan dilihat oleh orang, diperhatikan, enggak benar, kurang pas, dikritik. Wajar apa tidak? Siapa yang mau mengangkat dirinya, mau menjadikan pemimpin, entah ustadz. Kadang-kadang ustadz juga dikritik, imam juga dikritik. Cuma caranya bagaimana? Boleh kritik. Kritik, imam itu dikritik. Dulu zaman Rasulullah itu ada. Mu'adz bin Jabal, dia ahli Quran, baca Qurannya enak, hafalannya banyak. Cuma dia ketika jadi imam panjang. Maka jamaahnya mengkritik. Paham apa tidak? Ngadu ke Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah, ditanya tabayun, kenapa engkau panjang ya Mu'adz? Katanya saya ahli Quran, paham Quran, membaca Al-Qurannya enak dan seterusnya. Tapi kamu lihat dong yang di belakang kamu bagaimana. Paham apa tidak? Jangan mentang-mentang hafal Quran suaranya enak, di belakang kamu ada yang dhaif, ada yang lemah, ada juga ibu-ibu, perempuan, pikirannya anaknya, pikirannya suaminya, pikirannya rumahnya. Betul apa betul? Di belakang kamu ada orang yang tidak kuat berdiri lama. Di belakang kamu ada orang yang sibuk. Pikir dulu. Nah ini kritikan apa bukan? Kritik tapi dipanggil. Wayun, terangkan. Mu'adz langsung, ya Allah. Kembali lagi kepada jalurnya. Rasul sendiri di dalam Islam itu dikritik. Coba kalau kita lihat Al-Quran. Ditegur, bahasa halusnya itu ditegur. Oleh siapa? Oleh Allah Jalla Jalaluh. Apakah tidak ingat di dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Coba bayangkan ketika suatu saat Rasulullah di masjid sedang berdakwah, sedang mengajak kepada orang. Rasulullah sebagai manusia biasanya berdakwah kalau sama pemimpin, kalau sudah pemimpinnya ikut, anak buahnya biasanya ikut apa tidak? Ikut. Maka Rasulullah sebagai manusia berusaha. Ketika itu para pemimpin Mekah, Quraisy Mekah yang masih musyrik diajak dialog sama Rasulullah. Orang-orang pembesar, tiba-tiba datang orang yang kurang mampu, kebetulan dia buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Datang kepada Rasulullah. Dia tidak melihat ada siapa karena dia tidak melihat, memang buta. Maka bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni fima 'allamakallah." Ajarkan kepada aku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah sedikit agak kecewa. Kenapa? Biasanya orang besar-besar dia maunya eksklusif apa tidak? Maunya sendiri, nggak mau sama orang rendahan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah kok datang dia agak sedikit cemberut. Agak sedikit aja berubah Rasulullah SAW. Kok sekarang datangnya nanti dulu? Maksudnya Rasulullah, ya kepengin berdakwah ini, sebab takut kabur ini orang. Takut orang-orang besar kalau melihat yang rendah, biasanya kabur, pengen ngomong, pengen anggapi, apa permasalahannya. Akhirnya Rasulullah gitu, yang kritik siapa? Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla. Anja'ahul
a'ma, dan seterusnya ayat itu. Subhanallah, kenapa ada orang yang cemberut ketika datang seorang yang buta? Kamu tidak tahu, barangkali itu, bukan barangkali, itu adalah kadang-kadang yang buta, yang miskin lebih afdal daripada yang punya pangkat dan yang lebih kaya di sisi Allah. Langsung Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad ditegur, padahal dalam Al-Quran kita baca, suruh baca itu, surat itu, malah dapat pahala. Padahal ngeritik sama siapa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh, di situ lagi menceritakan begitu, subhanallah. Terus kemudian apa Nabi Muhammad? Ya Allah, nyesel. Nabi Muhammad dosa tidak, karena ini khilaf aula. Rasulullah mengatakan harusnya sama, tapi Rasulullah berusaha istihad, barangkali. Akhirnya Rasulullah setelah itu nyeselnya luar biasa. Apa yang didapati oleh Rasulullah ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, setiap datang ke majelisnya Rasulullah di masjid atau di mana-mana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ridanya, sorbannya Rasulullah, dipanggil, didudukkan di sampingnya Rasulullah. Ini orang yang sebabnya kritik. Coba biasanya orang kalau sebab kritik diincer apa enggak? Diincer-cecer nanti pulangnya kok. Interogasi kok. Ditanya ini, ditanya itu, cari cek ini, cari kesalahan. Ini enggak, Rasulullah malah cari, sorbannya dibuka, marhaban birrajulil ladzi atabani fihi rabbi. Ini Rasulullah menghadapnya dengan akhlak. Selamat datang, welcome orang yang hebat ini, yang tadi miskin, yang buta, yang sebabnya beliau, aku disayang oleh Allah Jalla Jalaluh. Dikritiknya Allah adalah disayang oleh Allah, sebabnya dia. Silahkan duduk di sampingnya Rasulullah. Digelar sorbannya Rasulullah sebagai penghormatan, sebagai penghargaan. Ditaruh di bawahnya untuk duduknya beliau. Inilah Rasulullah SAW dalam menghadapi kritik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana. Masya Allah, itulah tadi sebuah nasihat yang kembali mengingatkan kepada kita, justru kritik adalah menunjukkan titik kelemahan kita, karena manusia adalah tempatnya salah. Tentu saja, kadang kita sulit untuk membedakan antara kritik dan hinaan. Disinilah pentingnya kita mengetahui rambu-rambu dalam menyampaikan nasihat atau kritik. Insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Syahdan. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.